Enjokosai. Kalian pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Familiar dengan gambar seperti ini? Kalau belum, mari simak penjelasannya. Enjokosai adalah fenomena yang ada pada masyarakat Jepang kontemporer. Fenomena ini muncul karena kemajuan teknologi telekomunikasi yang menciptakan tempat yang dinamakan telekura. Namun, bukan itu penyebab utamanya. Penyebab utamanya adalah menurunnya kapasitas seseorang untuk membeli sesuatu. Orang membutuhkan uang untuk membeli barang, bukan? Dan apabila uangnya tidak ada, mereka tidak dapat membelinya. Oleh karena itu, melakukan enjokosai adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang. Enjokosai itu sendiri apa sih? Enjokosai itu sendiri secara harfiah berarti kencan bantuan. Maksudnya adalah melakukan kencan namun dibayar. Siapa yang membayar? Umumnya adalah laki-laki. Laki-laki membayar enjokosai, yaitu wanita dengan utamanya uang. Namun bisa juga menemani si laki-laki ini makan, berbelanja, atau curhat. Istilah yang lebih dekat kepada masyarakat sekarang ini itu lebih kepada hubungan seksual yang terpaut umur cukup jauh. Walaupun menjadi masalah pada Jepang kontemporer, namun ternyata pada tahun 70-an, istilah ini sudah lebih dahulu ada. Dipopulerkan oleh media massa, namun sempat hilang dari masyarakat dengan artian tidak populer lagi. Pada tahun 1990-an, publik kembali menaruh perhatian mereka pada fenomena ini. Pasalnya, karena umur partisipasinya bukan lagi wanita kantoran ataupun universitas, tetapi sudah merambah pada mereka yang masih berstatus pelajar. Dan istilah ini pun tidak lama disebut-sebut hanya untuk memperhalus istilah prostitusi remaja. Tidak ada penanganan serius baik dari pemerintah ataupun masyarakat karena mereka juga bingung akan fenomena ini. Di satu sisi, bahwa tindakan seperti ini adalah perbuatan yang tidak pantas dan dapat dihukum. Namun di sisi lain, mereka tidak bisa menghukum wanita yang melakukannya karena para wanita tersebut masih di bawah umur. 秋葉原では2メートル間隔で少女たちが立っています。でそこに当たり前のように、男性たちが声をかけて、買う大人と売る大人がいなくならない限りはこの問題はなくならないでしょう。 Dari video tersebut membuktikan bahwa memang fenomena ini tidak mudah hilang selama permintaan akan terus ada. Enjokosai dikategorikan sebagai industri seks bersama dengan soplen, hotetoru, pijat, dan enjokosai itu sendiri. Total pendapatan keempat industri ini mencapai 1,2 triliun yen atau setara dengan 0,2% GDP Jepang tahun 1999. Pada tahun 1990, enjokosai menyumbang 3,4% pendapatan industri tersebut dan dalam waktu 10 tahun, angka tersebut naik menjadi 4,9%. Pasti kalian bertanya-tanya, apa yang menyebabkan wanita mau melakukan enjokosai, bukan? Kita bisa memahaminya dengan mengerti bahwa adanya sifat konsumerisme pada masyarakat Jepang, konformitas yang kuat, dan pengalaman buruk masing-masing individu, serta pembelinya. Konsumerisme adalah paham yang menganggap bahwa barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan. Berbicara sebelum tahun 1990-an, di mana ekonomi Jepang sangat-sangat melesat tinggi, konsumerisme merupakan hal yang biasa dilakukan, apalagi di perkotaan. Masyarakat menghambur-hamburkan uang mereka untuk membelanjakan barang-barang branded yang umumnya berasal dari Eropa. Konformitas ini adalah suatu bentuk penyesuaian terhadap kelompok sosial karena adanya tuntutan dari kelompok sosial itu untuk menyesuaikan. Misalnya, kalian mempunyai kelompok pertemanan. Kebetulan sebagian besar kelompokmu ini orang kaya dan baru saja membeli smartphone keluaran terbaru. Kamu kemudian ingin juga smartphone tersebut, karena temanmu sudah punya. Dan daripada kamu memintanya pada orang tuamu, kamu kemudian berpikir untuk melakukan enjokosai, yang kebetulan dari situ bisa mendapatkan banyak uang. Akhirnya, kamu dapat membeli smartphone yang kamu inginkan, sehingga kamu tidak terkucilkan lagi dari kelompokmu. Pengalaman buruk. Untuk yang satu ini bisa dari keluarga, pasangan, ataupun sekolah. Pokoknya, lingkungan yang dekat dengan seseorang. Mereka adalah korban dan melampiaskan pengalaman mereka itu dengan mencoba melakukan enjokosai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak narasi yang sudah dikutip dari suatu artikel jurnal.
Pembeli. Pembeli di sini itu siapa sih? Pembeli di sini itu umumnya adalah orang yang berumur 30 tahun ke atas. Menurut Ueno, mereka tidak memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan wanita seumurannya, maka mereka memilih berhubungan dengan wanita yang lebih muda darinya, yang kebetulan laki-laki memiliki uang dan Enjokosai membutuhkannya. Fenomena ini nampaknya akan sulit dihentikan karena di mana ada pembeli, selalu ada penjual. Lalu, Enjokosai menghasilkan pendapatan yang instan dan melimpah. Maka dari itu, tidak heran kalau fenomena ini tetap ada pada masyarakat Jepang, dan bentuknya akan terus berubah untuk menyesuaikan zaman demi terhindar dari citra negatif prostitusi remaja. Kalau sekarang ini, dikatakan seperti papakatsu dan kanojo karishimasu. Sekian.